Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah maba'ad tulabat talibat. Kami kelas 12 yang dimulaikan Allah Ta'ala, kita sambung pelajaran kita sampai di pembahasan penting ya, istilah yang akan sering keluar ini ya, karena pembahasan nama dan sifat Allah. Sebagaimana kita ketahui di atas, ada kelompok yang menolak untuk memahami nama dan sifat Allah sebagaimana datang dalam nasnya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya. Ya, ada saja orang yang menolak-nolaknya. Nah, penolakan itu ya dirangkum nanti ya, dalam 4 istilah ini. Yang pertama rad, yang kedua takwil, 3 tasbih, 4 tamthil. Nah, maka kita akan bahas ini makna raddi wa ta'wili wa tashbihi wa tamthili wa hukmu kullin minha. Makna dari 4 perkara itu plus hukum dari setiap perkara tersebut. Yang pertama ar-rad, at-takdzib wal inkar. Rad itu adalah pendustaan dan pengingkaran. Mithlu an yaqulu qailun. Misalkan ada orang yang mengatakan laisa lillahi yadan la hakikota, la hakikotan wala majazan ya. Jadi ketika mendapati nas seperti yang dicontohkan di atas kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman bal yadahu mabsutatani ya, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Nah di situ harusnya kan ditetapkan ada sifat tangan bagi Allah. Nah orang yang pertama yang sesat ya, terkait dengan asma wa sifat Allah ini adalah orang yang mentaktil, merat, ya, membantah, menolak. Yang artinya dia memang mendustakan dan mengingkari. Seperti contoh terkait dengan sifat Allah tersebut, dia mengatakan Allah itu tidak punya tangan, tidak hakikat dan juga tidak majazi, tidak ada tangan bagi Allah. Masya Allah ya, ada orang yang tega seperti ini ya, karena sesatnya pemikirannya. Lalu bagaimana ini hukumnya? Ya, wa huwa kufrun, ini hukumnya kekafiran. Li'annahu takdzibun lillahi wa rasulih, karena ini jelas sekali pendustaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama ya rad atau ta'til istilah umumnya itu adalah kufur hukumnya ya, karena dia mendustakan dengan terang-terangan nama dan sifat Allah. Lalu yang kedua adalah at-ta'wil. Apa itu ta'wil? Ta'wil itu adalah yang dimaukan tafsir. Wal muradu bihuna tafsiru nususis sifati bi ghairi ma aradallahu biha wa rasuluhu ya, wa bi khilafi ma fassaraha bihi sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan. Takwil secara umum itu maknanya adalah tafsir. Dan yang dimaksud dengan takwil terkait dengan nama dan sifat Allah adalah menafsirkan nas-nas sifat tidak sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan. Dan juga tafsirannya itu menyelisihi apa yang telah ditafsirkan oleh para sahabat tabi dan juga tabiin ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ya. Wa hukmut ta'wili ala thalathati aksamin. Nah ini penting sekali nih, hukum takwil ya, jadi menafsirkan tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasulnya ini ada 3. Yang pertama an yakuna sadiran an ijtihadin wa husni niyatin bihaitsu idza tabayyana lahul haqqu raja'a an ta'wilihi fahadha ma'fuun anhu. Ini tolong kasih garis bawah. Hukum yang pertama, jika takwil tersebut bersumber dari ijtihadnya ya, dan berdasarkan niat baiknya, di mana kalau jelas baginya yang benar, dia akan kembali dari takwilnya. Ya, dia akan tobat dari takwilnya tersebut. Jadi ini semata-mata dia berusaha berijtihad dan berniat baik begitu. Nah, kalau benar, kalau ada yang menunjukkan pada dia kebenaran, ya dia akan rujuk. Nah, maka hukumnya ini dimaafkan. Li'anna hadza muntaha ya, wus'uhu wa qad qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa ini dimaafkan? Karena itu adalah puncak dari upaya dia, puncak dari kemampuannya ya,
dari kemampuan ilmunya. Dan karena Allah mengatakan ya di sini diampuni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali yang mampu dia pikul. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, contohnya adalah madhab Hanafi ya, yang memang ya disebutkan oleh para ulama ya ada dijuluki kan Imam Abu Hanifah dengan imamu ahli ra'i ya, imam yang banyak menggunakan ra'yu dalam berpendapat. Nah, ya karena memang sebagian ulama menyebutkan ya karena memang saat itu terbatasnya hadis yang sampai ya kepada beliau, dan ya walaupun begitu secara umum mayoritas pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah maka tetapi memang ada ya beberapa ya terkait dengan itu ya, beliau berijtihad dan itu ternyata salah, dan beliau juga sudah mengatakan jika memang pendapat yang beliau sampaikan itu menyelisih Quran dan Sunnah, buang pendapatnya ke tembok ya. Imam Abu Hanifah mengatakan demikian. Jadi ambil yang sahih dari Allah, dari Rasulnya, dari para sahabat, buang pendapat. Kalau sudah ketemu qala Allah qala Rasul, hilanglah pendapat. Paham ya? Nah, seperti ini hukumnya dimaafkan. Nanti ada lagi contohnya insya Allah di belakang lebih detail. Lalu yang kedua, atsani, ya, jika takwil itu an yakuna shadiran an hawa wa ta'assubin ya. Ini kasih garis bawah nih. Jika takwil tersebut munculnya dari hawa nafsu dan ta'assub, walahu wajhun fil lughatil arabiyyati fahuwa fiskun. Ini kasih garis bawah nih. Dia mentakwil itu berdasarkan hawa dan ta'assubnya, tapi masih memiliki sisi dari bahasa Arab. Jadi maksudnya isih kira-kira masih kira-kira ada kaitannya dengan bahasa Arab begitu. Rodok bener sithik, gampangannya begitu. Maka ini hukumnya fiskun wa laisa bikufrin. Ini adalah kefasikan dan dia tidak dikafirkan. Illa ayatadammana naqsan au aiban fi haqqillahi fayakunu kufron. Kecuali kalau takwilnya dia itu mengandung pengurangan, pencelaan ya dalam hak Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa jadi kekufuran. Jadi hukum umumnya ya dia tafsir secara keliru ya. Ini disebutkan di antara contohnya ya, yaitu seperti mentafsirkan istiwa Allah ya, dikatakan istaula ala ya. Sebenarnya ini secara bahasa ya jauh. Nah, tetapi memang ya karena dia ta'assub dan pakai hawa nafsunya, maka ini dia ya hukumnya kefasikan, tidak sampai kekufuran. Nah, kecuali kalau dia melebih-lebihkan lagi ya, nah menghina istiwa dan sebagainya, nah itu baru bisa jadi sampai kepada kekufuran karena dia menghina Allah secara langsung. Paham ya? Taib. Lalu yang ketiga, al-qismu tsalits an yakuna shadiran an hawa wa ta'assubin wa laisa lahu wajhun fil lughatil arabiyyati. Kasih garis bawah nih. Wa hadza kufrun li anna haqiqatahu takdzib haitsu la wajha lahu. Hukum yang ketiga adalah sumbernya itu dari hawa dan ta'assub tanpa memiliki kaitan pula dengan bahasa Arab. Maka ini hukumnya kafir karena hakikatnya dia itu mendustakan ya, di mana tidak ada sisi kemiripan tafsirnya itu dengan bahasa Arab ya. Nah, maka ini yang akan banyak didapati dari madhab Jahmiyah ya. Nah, mereka mengatakan ya secara umum orang Jahmiyah itu mengatakan Allah itu melihat tanpa penglihatan. Allah itu mendengar tanpa pendengaran. Nah, ini kan berarti dia hakikatnya apa? Katanya dia pengen menyucikan Allah, tetapi hakikatnya menolak nama dan sifat Allah ya, menafsirkan terlalu jauh ya. Wong kalimat basor, innallaha samiun basir ya, basor itu sudah jelas dalam bahasa Arab memiliki penglihatan ya. Sami itu pasti memiliki pendengaran dalam bahasa Arab, tapi kok ditafsirkan ya, ditakwilkan oleh orang-orang Jahmiyah Allah mendengar tanpa pendengaran, melihat tanpa penglihatan. Piye coba? Nah, ini hakikatnya adalah pendustaan dan ini kekufuran. Paham ya? Taib. Ini takwil. Lalu yang ketiga, tasbih. Apa itu tasbih? Ya, yang ketiga adalah pembahasan tentang tasbih. Ini juga dilarang. Wat tasbih
itsbatu musyabihin lillahi fima yahtassu bihi min huquqin aw sifatin wa huwa kufrun li'annahu minasyirki billahi wa yatadammanu naqsa fi haqqillahi haitsu syabbahahu bil makhluqin naqisi. Tasbih itu adalah menetapkan penyerupaan, menetapkan keserupaan bagi Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah dari hak-hak maupun sifatnya. Nah, bagaimana ini hukumnya? Hukumnya adalah kekafiran. Karena ini termasuk kesyirikan pada Allah dan mengandung pengurangan terhadap hak Allah di mana dia menyerupakan dengan makhluknya yang sangat kurang, ya. Nah, jadi tasbih ini dia menyerupakan Allah ya, dengan makhluknya dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Lalu yang tamtsil yang terakhir, ya, itsbatu mumathilin lillahi fima yahtassu bihi min huquqin aw sifatin wa huwa kufrun li'annahu minasyirki billahi wa takdzibin liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Dan tamtsil adalah penetapan penyerupaan bagi Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah dari hak-hak dan sifatnya, dan ini hukumnya adalah kekufuran, ya, kafir ini, karena ini termasuk kesyirikan pada Allah dan mendustakan Allah. Dalilnya adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah satupun. Nah, ini ada perbedaan nanti dalam tamtsil dan tasbih, ya, di bawah ini. Wa yatadammanu naqsa fi haqqillahi haitsu mathalahu bil makhluqin naqis. Dan mentamtsil ini mengandung pengurangan terhadap hak Allah karena dia menyerupakan Allah dengan makhluknya yang rendah, yang sangat kurang. Ini yang terakhir, ya, kata Syekh Utsaimin, wal farqu baina tamtsili wa tashbih anna tamtsil yaqtadil musawata min kulli wajhin. Ya. Tamtsil itu, ya, perbedaan antara tamtsil dan tasbih. Kalau tamtsil itu mengandung penyamaan dari segala sisi, bikhilafi tasbih. Adapun tasbih berbeda dengan itu, ya, menyerupakan tapi tidak ditentukan. Jadi sebagian ulama menyebutkan contoh bedanya tamtsil dan tasbih. Kalau tamtsil dia mengatakan tangan Allah itu persis seperti tangan manusia, begitu. Waliyadzubillah. Paham? Ini kekufuran. Dia menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Paham? Nah, tasbih dia hanya menyebutkan tangan Allah itu seperti tangannya makhluk yang sangat besar, ya, besarnya sekian dan sekian, gitu. Jadi dia nggak menentukan secara definit, secara pasti. Itu namanya tasbih. Keduanya ini dilarang dan ini kekufuran. Dipahami ini, ya? Nah, pelajaran kita sampai sini. Ini penting untuk dipahami dengan baik karena ini adalah pokok-pokok kesesatan dalam masalah nama dan sifat Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.